محمد رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia siang hari ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui persaksian kita bahwa tidak ada ilah yang pantas dan wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita perbaharui persaksian kita bahwa Muhammad Nabiullah adalah Rasul dan utusan Allah untuk kita seluruh sekalian alam. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat ini saya ingin menyampaikan satu topik tentang nasihat Islam untuk pendidikan anak. Pendidikan, terutama pendidikan anak, mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya. Selain harus bertanggung jawab urusan nafkah yang berkaitan dengan fisik anak kita, kita juga harus berusaha mengarahkan agar supaya anak-anak kita ini mampu untuk menjaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak merupakan titipan Allah yang kelak akan hidup mandiri dan lepas dari orang tuanya. Karena itu harus dibekali dengan keimanan yang kuat dan aturan yang tegas dalam menjalani kehidupan. Begitupun bagi para pendidik, anak adalah amanah untuk mendidiknya agar kelak dapat menjalani kehidupan dengan bekal pengetahuan dan pengajaran dari sang pendidik. Di dalam Al-Quran Al-Karim surat At-Tahrim ayat yang ke-6 mengisyaratkan tanggung jawab besar bagi orang tua dalam mendidik, membimbing dan mengasuh anak. Sebagaimana disampaikan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam konteks ayat ini, kita diwajibkan oleh Allah untuk menjaga tidak hanya diri kita sendiri tetapi anak termasuk keluarga jangan sampai tergelincir untuk menjadi bahan bakunya neraka. Allah mengingatkan orang tua untuk lebih memperhatikan pendidikan, bimbingan, pengasuhan anak, tidak mengabaikan mereka,
Pendidikan agama dan pendidikan akhlak harus ada dalam keseharian mereka. Pendidikan dan kasih sayang dan nasihat mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Karena dapat meningkatkan kinerja otak, dapat menimbulkan semangat juang bagi anak, menimbulkan kedekatan antara orang tua dan anak, dan membuat anak lebih terbuka dan percaya diri. Hadirin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa cara mendidik anak termasuk masalah yang penting dan urgen. Anak merupakan amanah sekali lagi bagi kedua orang tuanya. Hati mereka suci bagai mutiara yang sangat berharga, dari segala ukiran dan rupa. Hati anak-anak menerima setiap ukiran dan cenderung pada ajaran yang diberikan kepada mereka, sehingga terjadinya kenakalan remaja yang mencakup berbagai perilaku seperti terjadinya kekerasan, pencurian, kenakalan seksual, penyalahgunaan narkoba, hingga pelanggaran hukum. Itu semua terjadi karena lengah dan abainya perhatian orang tua terhadap pendidikan. Faktor-faktor lingkungan keluarga, teman sebaya, pengaruh media massa, dan juga kondisi sosial ekonomi dapat juga berperan baik untuk mendorong ke arah kebaikan anak, tetapi juga bisa mencegah terjadinya kenakalan remaja. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa tidaklah seorang hamba diserai kepemimpinan oleh Allah, lalu hamba tersebut meninggal dunia, yang dalam hari kematiannya hamba tersebut masih dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah telah mengharamkan surga atas dirinya. Hadis ini jelas sekali tanggung jawab seorang pemimpin. Tanggung jawab seorang pemimpin tidak hanya dirinya sendiri, tetapi semua yang ada di dalam pengaruhnya itu menjadi tanggung jawab pemimpin. Jadi tidak saja enak merasa menjadi pemimpin, tapi lupa bahwa itu semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pendidikan anak ini, hadirin rahimakumullah, ada satu contoh yang sangat bagus. Pada saat saya mengambil pendidikan di Jepang, satu hal yang saya amati sangat bagus juga barangkali untuk ditiru adalah sinkronnya pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah tangga, dan pendidikan di masyarakat. Begitu hebatnya para pendidik itu mentreatment anak-anak yang ada di dalam yang dididik pada saat itu, sehingga sampah yang dia barusan makan permen misalnya, ini tidak akan dibuang semena-mena bungkusnya, tetapi dimasukkan di saku. Baru kalau ada tempat sampah, dibuanglah di situ. Saya sempat heran beberapa saat setelah saya kembali ke Indonesia, anak saya masih melakukan itu. Hanya saja karena tadi tidak ada kesinkronan antara pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan, dan pendidikan sekolah, maka setelah sampai di Indonesia juga kembali pada kondisi semula. Hadirin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengatakan orang tua memikul tanggung jawab akan pendidikan karakter dan pengasuhan anak. Orang tua
akan menuai pahala ketika mendidik anaknya dengan baik. Sebaliknya, orang tua akan memikul dosa yang begitu besar karena membiarkan begitu saja pertumbuhan anaknya. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh lengah dan lalai dan abai di dalam mendidik anak. Hadirin rahimakumullah, anak merupakan investasi orang tua. Karena apa? Karena semua kita yang masih hidup sekarang ini setelah meninggal dunia, maka putuslah semua amal kebaikannya, putuslah semua hubungan dengan dunia. Kecuali 3 hal yang masih bisa mengalir, memberikan kontribusi kita pada saat kita di alam kubur maupun di alam barzah. Apa itu? Satu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi alangkah bahagianya kita yang berstatus dosen ini. Karena selama ilmu yang kita ajarkan itu masih dijalankan oleh anak didik kita, insya Allah kita akan masih bisa mendapatkan kontribusi. Yang kedua adalah amal jariah yang kita laksanakan selama kita hidup. Dan yang ketiga, inilah 1/3 dari aset itu ada pada anak soleh hasil didikan kita. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Itu yang saya kira menjadi salah satu tujuan dari pendidikan yang kita inginkan. Dalam skala yang lebih luas, Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas apa yang dipimpinnya. Jadi sebenarnya menjadi pemimpin bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi justru menanggung tanggung jawab yang besar, baik sejak di alam kubur, di alam barzah, saat dibangkitkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal-amalnya di dunia. Sudah tentu kita yang tidak pemimpin ini akan menjadi lebih ringan bebannya dibanding seorang pemimpin. Kita adalah suami adalah kepala rumah tangga. Suami juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, istrinya, anaknya. Sehingga kita berharap mudah-mudahan dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diharapkan akan betul-betul menciptakan generasi muda yang jauh dari narkoba, yang jauh dari kenakalan seksual, yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan apa yang kita inginkan dari anak-anak kita, pendidikannya bisa betul-betul menjadi dambaan, dan dambaan ini akan bisa terwujud manakala kita melihat anak-anak kita menjadi anak-anak muslim dan muslimat yang baik, yang berkarakter istimewa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Hadirin rahimullah, sebelum saya menutup khutbah yang kedua ini, saya ingin menyampaikan hal yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan anak soleh yang mau mendoakan orang tua adalah aset kita yang bisa meneruskan, bisa memberikan kontribusi, menambah amalan kita selagi kita menunggu panggilan Allah untuk dipertanggungjawabkan seluruh amal kita di alam barzakh. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita bisa menciptakan, bisa menjadikan anak kita anak yang soleh, yang mau mendoakan kepada orang tua, sehingga kontribusi aset kita untuk senantiasa mendapatkan tambahan amal ini bisa terus berlangsung. Hadirin rahimullah, marilah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa kita diterima Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirin wa salim wa radiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabatulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al aya'im wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaharatil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'a rasula faqtubu ala masyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.